Oke, halo semuanya. Selamat datang kembali di blogku dan kali ini aku akan menjelaskan program yang baru saja aku buat ini tentang sebuah sistem ATM yang sederhana berdasarkan video yang sudah aku taruh di blogku ini dan berdasarkan diagram kelas yang sudah aku buat ya. Jadi di diagram kelas itu ada beberapa kelas ya. Kita mulai dari kelas yang paling luar yaitu ada keypad, ada screen, baru nanti mulai mulai agak ke dalam lagi ada account, database bank, tarik tunai, lalu yang akan menjadi fungsi utama adalah ATM. Di sini aku tidak menggunakan BlueJ tapi menggunakan IntelliJ ya. Ya agak bosan sih pakai BlueJ tapi pakai ini lebih memudahkan untukku belajar Java. Jadi di sini aku tambah lagi satu class yang fungsinya untuk menjalankan programku ini. Nah, oke kita mulai bedah satu persatu nih si kelasnya. Nah, kita mulai dari kelas yang paling luar, yaitu keypad. Keypad, ya secara namanya, kelas ini berfungsi untuk menerima inputan dari pengguna ya, di mana input akan masuk melalui terminal sini. Jadi kita buat konstruktornya dengan scanner tentunya, dengan fungsi yang sudah kita tahu ya scanner, baru dalam kurung system.in. Baru aku juga bikin satu fungsi, sebuah metode nanti yang akan dipakai. Tujuannya ini adalah, ya sebenarnya simpelnya adalah menerima inputan. Kenapa enggak langsung aja aku dengan menggunakan scanner langsung aku panggil melalui ATM? Tujuannya bukan begitu. Aku berpikir sistem kelas ini akan reusable. Seandainya aku bikin sebuah program yang memang betul-betul memerlukan codingan yang panjang kan, dengan fungsi ini akan lebih pendek lagi gitu. Cukup dengan misalnya input gitu aja sudah langsung bisa menerima inputan yang diinginkan. Baru kita masuk lagi ke kelas yang kedua adalah screen, sesuai namanya screen ya, layar. Tujuannya ya hanya untuk menampilkan pesan apa yang diingin disampaikan dari ATM. Dan ya isi fungsinya simple, hanya system.out.print pesan. Kenapa nggak langsung ditulis? Ya, mempersingkat. Karena ini lebih singkat ya, jadi ketika ditulis, apalagi kalau dalam IntelliJ, ketika kita menulis sebuah fungsi, itu akan sangat enak banget dipakai ya. Jadi tinggal dia ada autocorrect, kita semua tahu ada autocorrect yang ya langsung memenuhi apa yang kita inginkan dan itu sangat membantu. Ada dua display, displaynya kalau display aja itu menampilkan yang sifatnya adalah string di sini. Ada saldo karena di sini ATM, tentu aja aku butuh menampilkannya berupa angka. Dengan tambahan ada yang membedakan apa? Ada RP-nya di depan ya. Karena aku sih cinta Indonesia. Kemudian kita masuk ke class account ya. Nah, di class account ini ya akan menjadi sebuah dasarnya di akun ATM itu ada apa aja sih secara umumnya gitu. Dan dari video itu yang kutangkap adalah ID ya, nomor kartunya gitu misalnya, PIN, lalu ada saldo bank ya kan. Masa isi bank nggak ada uangnya ya buat apa? Baru di dalam account ini kita buat dulu private-nya di sini ya. Kayak tadi sudah bilang ada ID atau nomor account, baru total saldo, PIN, dan di sini akan menjadi konstruktornya. Konstruktornya nanti akan bagaimana konstruktor ini terbentuk itu nanti kalian bisa lihat di database bank. Jadi nanti dari database akan masukkan data-data dan akan disimpan dalam bentuk class account. Nah, di account ini ada beberapa metode ya, yaitu antara lain nomor account ya fungsinya sesuai namanya. Jadi fungsi-fungsi di sini sudah aku buat sesuai namanya. Jadi kalian tidak perlu bingung ini untuk apa. Kalau nomor account dia akan mengambil nomor account, cek PIN, dia akan ngecek apakah PIN yang kumasukkan dengan PIN yang tersimpan di database itu sama, ya kan? Dan ada lagi transaksi saldo ya, jadi nanti ketika transaksi tidak mungkin dong saldonya tidak berubah ya kan, ketika kamu tarik uang masa saldonya tetap. Nah, fungsi transaksi saldo ini akan mengupdate nilai tersebut gitu. Baru total saldo ya, dia akan mengambil saldo tabungan yang ada di tabungan kita. Baru kita lanjut lagi ke database bank. Nah, di database ini ya, kelas ini sesuai namanya database ya, menyimpan data-data para nasabah di situ. Dan setiap akunnya berdasarkan class account.
Dan di sini juga setiap transaksi dicatat. Nah, di sini ada konstruktor account-nya ya, yang tadi aku bilang. Jadi di sinilah account itu dipakai. Dan ini salah satu keunggulan IntelliJ ya. Di sini kalian sudah bisa jelas ya, setiap angka yang gue tulis di sini tuh sudah tahu ini merujuk kemana. Meskipun waktu kamu ngoding ya kamu tahu, tapi ketika orang lain melihat ya ini akan memudahkan banget gitu. Di sini aku buat ada 4 account ya, pakai array. Jadi 0 sampai 3. Dan setiap akunnya ada account 1 2 3 4 5 dengan pinnya ini, dengan total uang ini 10 juta ya, ini orang kaya. Kemudian ada account ini 9 sampai 98765, pinnya dibalik. Ini yang orang miskin ya, cuman 200, tapi ada yang lebih miskin lagi nih, angkanya 69696, pinnya 96969, ya cuman 10.000, uang apa 10.000 di sana. Ya, jadi itu konstruktornya kan. Kalau misalnya kalian ingin coba-coba mau nambahin, mau kurangin, bisa langsung aja biar kalian tahu gitu seperti apa. Dan oh ya, nomor account ping ini seperti yang tadi di sini ya. Itu pakai integer semua. Oke, kita lanjut. Di dalam database ada apa aja? Ada metode yang menggunakan class account. Nah, yang ini ada namanya fungsinya get akun. Nah, ini adalah mencari akun yang ada nggak sih akun kita di database itu. Jadi, ketika ATM ini akan berjalan, tentu pasti yang pertama dimasukin adalah akun dan PIN-nya. Nah, bagaimana cara kita ngeceknya? Ya, melalui metode get akun ini. Kita masukkan akun yang tadi kita sudah ketik melalui keypad, baru kita for ya, kita cari gitu, looping sampai ketemu. Kalau udah ada ketemu, oke, sudah ketemu nih. Kita returnnya adalah bertipe akun, jadi akunnya sudah dapat, ya udah kita kembalikan ke siapa yang membutuhkan tadi. Kalau nggak ada, maka nol ya, kosong, nggak ada. Nah, tadi kan sudah get akun, ngambil. Nah, di sini cek akun. Nah, ini ada hubungannya dengan get akun. Yang tadi sudah aku bilang, ketika kita memulai ATM, kita harus masukin. Nah, itu kan harus dicek ya. Nah, fungsi cek ini, dia ngecek dulu. Makanya, waktu nilai akun itu dimasukkan, kita cek dulu. Tadi kan sudah aku bilang ya, returnnya berupa class account gitu. Maka nanti akun user akan terisi dengan akun yang sudah diambil tadi, yang setelah dicek, oh ada nih, masukin ke akun user kayak gitu. Tidak hanya itu, setelah akunnya dicek, ada atau enggak, kita cek dulu kan, if akun user tidak sama dengan 0, artinya akunnya itu tidak kosong atau akun itu ada, kita ceklah, cek pin gitu. Kita panggil fungsi cek pin. Cek pin ini tadi ada ya, sudah ada di class account ini. Cek apakah pin yang tadi kita tulis, yang kita ketik itu sama dengan pin yang ada pada database account yaitu. Kalau memang salah, maka akan false nanti. Baru kita lanjut lagi ke fungsi berikutnya, metode saldo ya. Yaitu intinya hanya mengambil nilai saldo pada akun kayak gitu. Jadi dari database akan lanjut ke account kayak gitu. Begitu juga dengan transaksi. Seperti yang tadi aku bilang, setiap transaksi itu akan dicatat di sini. Nanti setelah terjadi perubahan, fungsi transaksi inilah yang akan dipakai untuk mengupdate nilai di account. Kemudian kita lanjut lagi ke ini yang menarik nih. Tarik tunai. Karena berdasarkan video tadi ya, itu dia mencontohkan cara tarik tunai, di mana tarik tunai itu ada 2 jenis ya. Tarik tunai yang memang sudah tersedia di layar gitu. Jadi setiap kali kita masukin ATM kan pasti sudah ada tuh nominal yang tersedia. Nah, misalnya 100, 200, 300. Nah, bagaimana kalau yang nggak ada? Nah, disinilah fungsinya tarik tunai. Tarik tunai itu aku bagi jadi 2 ya. Di sini sudah ada konstruktornya. Ada 2 fungsi, itu transaksi, dan nominal lain. Trans ini simpelnya adalah fungsi transaksi tarik tunai yang berdasarkan nominal yang sudah ditentukan, yang sudah ada kita sediakan di ATM. Oke, pertama kalau ketika fungsi ini dijalankan, kita ambil dulu nilai saldo pada akun kita tadi, sudah ada kan, diambil. Baru kita cek dulu nih,
apakah saldonya ini di atas nominal. Jangan sampai saldo kita 10.000 mau tarik 100.000 ya kan nggak bisa, makanya itu. Kalau memang saldo kita ini cukup untuk menarik ya, ya kita langsung saja dong saldo kita kurangin dengan nominal, baru kita panggil transaksi tadi ya. Transaksi tadi kan kita sudah kasih tahu ya, dia akan mengupdate nilai pada saldo. Dan kemudian ya inilah ketika daripada lebih pendek kan daripada system.out.println kan lebih singkat nih, screen.display wes gitu aja. Bahkan lebih jelas lagi kalau ini apa ini tuh sebagai pesan ya kan. Silahkan ambil uang Anda, saldo Anda sekarang nanti akan muncul di display saldo. Dan tadi kalau memang saldonya tidak cukup, maka akan muncul saldo Anda tidak cukup. Hal itu sama dengan fungsi trans ya, nominal lain juga sama dengan trans. Yang membedakan adalah di sini kan inputnya hanya akun ya. Nah, di sini kan nominal sudah ada. Nah, yang membedakan hanyalah di sini nominalnya kita inputkan ya. Sama seperti tadi saldo dicek, baru nominalnya nih. Makanya kita kasih input di sini nominal sama dengan keypad.input ya. Lebih singkat bahkan daripada kamu harus buat scanner dulu di sini. Setelah kamu input kita sudah punya nominal kan? Nah, barulah kita lakukan hal yang sama, cek apakah saldo lebih besar dari nominal. Kalau iya bisa lakukan transaksi, tampilkan saldo sesudah transaksi, dan kalau belum ya kasih tahu saldo kita kurang cukup. Dan masuklah kita ke kelas yang akan menjadi utama ya, kelas utama di sini. Yang dimana inputnya itu pada awalnya kita harus masukin ID dan PIN yang bisa dicocokkan di database. Dan transaksi di sini aku ada tulis beberapa contoh fungsi ATM, tapi sesuai permintaan kita hanya membahas tentang transaksi tarik tunai aja. Di sini sudah aku buat beberapa variabel ya. Variabel yang utama jelas database, screen, keypad, tarik tunai, dan ada account. Kenapa ada account di sini yang 0 itu? Tandanya ya memang diisi aja akunnya, belum ada yang masuk. Dan ada lagi satu variabel yang sebagai penanda gitu. Apakah kita sudah masukkan akun atau belum gitu. Makanya ditulis is using sama dengan false, tandanya belum ada yang make gitu, belum ada akun yang masuk. Setelah itu kita konstruksi ya kan, variabel yang mau dipakai nanti apa aja. Nah, barulah kita masuk ke run ATM. Disinilah program akan mulai berjalan. Kita atur juga, aku juga buat lagi flag exit ya, menandakan ya si pengguna belum keluar gitu. Jadi selama dia tidak exit gitu. Nah, selayaknya ATM, user harus masukkan PIN dan ID ya kan, nggak mungkin aku masukkan kartu ke dalam laptop. Jadi konsepnya dirubah dengan ID dan PIN kayak gitu. Untuk database-nya nanti kalau misalnya kalian mau nyoba, tinggal lihat aja database yang sudah aku sediakan di kelas database bank. Masuk. Nah, di sini akan tadi kan sudah bilang ya, is using itu sebagai penanda apakah sudah ada akun yang masuk atau belum. Karena belum, otomatis ini akan berjalan, ya kan? Akan muncul pesan selamat datang di ATM Bank Jago. Baru akan berjalan fungsi input ATM. Nah, kira-kira fungsi input ATM itu kayak apa sih? Nah, kayak gini. Metodenya akan menampilkan fungsi ID dan PIN-nya tadi. Kan dengan screen display kita langsung bisa munculkan pesan apa yang mau disampaikan oleh ATM. Masukkan ID, masukin PIN. Nah, di sini baru kita periksa cek akun. Di sinilah nanti cek akun tadi sudah dibahas ya, untuk ngecek akun kita ini ada atau enggak sih gitu. Karena nanti hasil returnnya nanti berupa boolean true or false ya. Kalau misalnya true, maka ID ini nilai tadi itu akan disimpan dan using is true karena sebagai tanda ada yang make nih ATM-nya kayak gitu. Kalau salah akan coba terus sampai berhasil, sampai bener deh gitu. Oke, karena ini sudah selesai ya, tadi kita anggapannya sudah bener nih. Nah, baru kita jalankan menu. Kok menunya ada integernya? Nah, ini nanti aku kasih tunjuk karena ada returnnya di situ. Nah, aku kasih buat return itu akan agar memudahkan aja, karena di main menu kan pasti kita milih ya mau menu yang mana gitu. Seperti yang tadi aku bilang, ada beberapa menu yang aku kasih contoh sini. Tarik tunai, cek saldo, transfer antar bank ya. Mungkin kalau misalnya kalian ingin bereksplorasi, kalian bisa tambah
cek saldo, transfer antar bank gitu. Sebenarnya gampang aja, aku yakin kalian bisa ngebuat kayak gini. Tapi fokus kita hari ini adalah tarik tunai. Setelah menampilkan pesan ini, nanti returnnya itu berupa pilihan yang sudah kusediakan. Entah itu pilihan yang ke-1, ke-2, atau ke-3, atau 0 ya. Makanya itu kenapa di sini pilihan sama dengan menu, fungsi menu gitu, karena ada returnnya. Jadi nanti aku bakalan input angka 1 ya untuk menjalankan opsi tarik tunai. Dan kalau misalnya salah, akan muncul salah input gitu, ngasih tahu. Nah, kira-kira opsi tarik tunai itu gimana? Oke. Jadi kita sudah masuk ke fungsi tarik tunai. Di fungsi tarik tunai ini aku ngambil base-nya berdasarkan ATM juga. Dimana aku sediakan ada 5 pilihan, ada 150, 300, 500, 1 juta, 1,5 juta. Dan ada nominal lain seandainya nominal yang kita cari itu nggak ada di sini gitu. Sudah muncul gini, kita baca nih input flag ini sebagai penanda ya. Kira-kira kita mau ngambil yang mana sih gitu. Kalau misalnya aku ngambil flagnya 6, yaitu nominal lain, maka seperti yang tadi di fungsi tarik tunai ya, akan menjalankan fungsi nominal lain. Langsung jalan. Nah, kalau misalnya kita memilih angka 1 sampai 5 bagaimana? Nah, di sini bisa dipakai switch. Ya. Switch flag nanti akan membaca kira-kira nominalnya berapa sih yang tadi aku pilih. Kalau misalnya aku pilih 1 berarti nominalnya 150. Kalau aku pilih 3 maka nominalnya 500 dan begitu juga yang lainnya. Lalu kalau error bagaimana? Kalau error aku kasih sebuah apa ya? Illegal states exception. Jadi ketika misalnya aku masukin, karena opsinya hanya 1 sampai 6, ketika aku masukin 7 gitu, program akan berhenti dan error gitu. Karena nunjukin angka itu nggak ada gitu. Nggak bisa jalan. Karena asumsinya nanti angka ini kita masukin ya, 1 sampai 5 antara itu, maka langsung jalankan tarik tunai yang gitu, transaksi biasa. Nanti setelah selesai, apakah langsung selesai? Enggak. Kita harus exit dulu. Kalau memang sudah mau exit, akan muncul terima kasih sudah menggunakan ATM Bank Jago. Oke? Gue harap kalian sudah paham sih sampai sini. Lanjut. Kita akan coba menjalankannya ya. Ini mainnya gitu simple aja. Oke. Sudah. Nah, kita pakai ID-nya yang berapa ya? Random aja dulu. Asumsinya kita salah nih, asumsinya lupa gitu. Ini salah, ini kan salah ya. Baru kita coba masukin lagi 8, 7, 6, 5, balikannya. Nah, oke, sudah masuk ya. Masuklah kita ke main menu. Kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalnya aku jalankan program yang gak aku buat tadi? Ya gak terjadi apa-apa. Ya kan udah gini aja. Do nothing. Jadi kita fokus lagi ke fungsi yang pertama. Akan muncul nih nominal yang diinginkan. Tadi itu aku pakai account yang 986765 ini. Kita coba dulu masukkan berapa? 150 deh, aku mau tarik 150. Oh, sudah bisa. Berarti uangku tinggal 50.000. Kira-kira bisa nggak aku tarik lagi? Harusnya nggak bisa sih ini. Masukkan lagi tarik tunai dan seandainya aku mau tarik 1 juta gitu. Nggak bisa. Saldonya tidak cukup. Dan kalau sudah mau keluar, atau kita coba dulu bagaimana seandainya ilegal itu ya tadi terjadi error. Kayak sini sampai 6 aku masukin 8 deh. Dan program akan keluar error unexpected value 8 karena memang kita nggak menerima angka 8 di sini, hanya 1 sampai 6. Dan kalau misalnya aku input 0 ya, dia akan jalan seperti biasa gitu. Langsung exit. Itu mencoba lagi.
321. Tuh, atau kita langsung 6 gitu. Aku mau berapa? Agak 10 juta deh. Wah, langsung habis dong uangku. Langsung habis. Dan ya, selesai ya. Aku harap kalian mengerti sampai sini. Dan kalau ada yang kalian tanyakan, kalian bisa langsung aja tanya aku di komen. Dan jangan lupa kalian juga bisa support aku lewat OVO ku, nanti aku taruh di situ ya. Link buat kalian support. Aku harap kalian suka dengan konten ini. Jadi kapan-kapan mungkin blog ini tidak hanya isinya tulisan tapi ada penjelasan sedikit. Sampai jumpa di belajar Java ceria berikutnya.